Demikianlah pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibunda Suryani kepada beliau. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuki acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andas Haji Sido MS, dan beliau alhamdulillah adalah salah satu ketua IKADI, Ikatan Dai Kabupaten Maros, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita undang beliau untuk menyampaikan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tafadhal khairan mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqbilul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in kata'amaluhu illa min salasin aw sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihah yad'ulah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin majelis takziah rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang kedua ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di rumah sahibul musibah ini, yaitu almarhumah Ibu Marwiyah dari Marawiyah. Insya Allah dengan kehadiran kita ini akan menjadi hiburan bagi sahibul musibah, akan menjadi pahala bagi almarhumah, dan insya Allah juga akan menjadi pahala bagi kita untuk bekal di hari akhirat nanti insya Allah. Siapapun kita yang datang pada majelis yang mulia ini, itu dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala yang nilainya 100 rakaat salat sunnat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, majalisul ilmi sa'atan khairun min an tusalli mi'a raka'ati. Siapa yang menghadiri majelis ilmu sesaat, maka itu lebih mulia daripada salat sunnat 100 rakaat. Ya nakulit apa ikat tengah sengane eleba asumbaya sunnah 100 rakaat. Sebilangan rakaat. Nia leba asumbaya sunnah 9 rakaat ini. Iya, enak kita tumpa. Iya. Biasa sumpah yang tarawih bisa sampai yang tarawih 20 rakaat biasa kurang pengikutna.
sangat tujuan jijai. Iya. Nah sabak ngapai ya, itu ibadah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan majelis ini kita akan dapat pahala lebih daripada itu, insya Allah. Bapak Ibu hadirin majelis takziah rahimakumullah. Ku pala apopor ri kendali kata ngasen nasaba inake nampak pelajar bahasa Mangkasar. Iya. Jadi punna niat salah-salah bahasa Mangkasaraku, iya. Kipa mupura mama nasaba inake bicara Mangkasar sikede jikuise. Iya, sikede jik. Iya. Kalau Bugis, alhamdulillah bisa juga bahasa Bugis karena saya memang lahir dari orang tua laki-laki Makassar, ibu perempuan, sehingga bahasa di rumah tangga bahasa Bugis. Tapi karena saya lama di Mangkoso, akhirnya di Mangkoso saya pakai bahasa Bugis Mangkoso, sehingga biasa kalau saya ceramah bahasa Bugis di Maros, dibilang ini orang dari Mangkoso yang bicara. Kalau saya di Mangkoso ceramah, biasa bilang orang Bugis Maros, jadi hilang identitas asliku. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tapi karena selama ini saya berkecimpung di dunia dakwah, lebih banyak kita berdakwah di kota sehingga selalu pakai bahasa Indonesia, sehingga terlupa-lupa bahasa Bugis dan Bugis Makassar. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rudia sang yamate, pada elok mana riola. Yang namanya kematian itu semua kita akan melaluinya. Tidak ada di antara kita ini yang berhenti berjalan menuju kepada kematian. Semua kita menuju ke sana. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti kita dapat pintu itu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-mautu bab. Nah ya rahmatnya adalah di pintu. Kematian itu adalah suatu bab, suatu pintu. Jadi siapapun akan melalui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini adalah singkat sekali. Hanya 4 jam. 1/4 jam kalau waktu akhirat. 1/4 jam. Berarti 15 menit. Iya. Umur kita di dunia ini kalau dihitung dengan tahun akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi singkat sekali kehidupan kita ini. Di dalam surah Al-Mu'min, ya kehidupan kita hanya antara azan dan qamat. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idaman fa qasanal 'idama lahma tsumma ansa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Kita sebagai manusia ini Allah ciptakan itu hanya dari setitik nutfah, setitik air mani. Iya. Dari tulang sulbi orang tua laki-laki kita yang dipancarkan ke dalam tulang punggung daripada ibu kita, maka terbentuklah setitik nutfah. Dalam waktu 40 hari setelah setitik nutfah ini ada di dalam rahim ibu kita, berubah menjadi setitik darah. Jadi perjalanan waktunya itu 40 hari dari setitik mani menjadi setitik darah. Dari 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Berarti sudah 120 hari, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian segumpal daging ini setelah berproses 40 hari lagi, 4 bulan, maka terjadilah cabang bayi, terjadilah manusia yang sudah ada rohnya,
Allah Subhanahu wa taala tiupkan rohnya ke dalam jasad kita ini. Iya. Jadi sudah 3 bulan, 4 bulan kita sudah ada roh. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebelum meniupkan rohnya kepada jasad kita, Allah menyuruh kita bersyahadat untuk mempersaksikan bahwa hanya Allah nanti yang akan kita sembah. Apa syahadat kita di alam arham? Qalu bala syahiduna. Engkaulah Tuhanku ya Allah. Engkaulah Tuhanku ya Allah yang aku sembah. Jadi itulah janji kita sebelum Allah tiupkan rohnya kepada jasad kita di alam arham. Jadi sampai seperti itu nanti kemudian 9 bulan 10 hari kita keluar di dunia ini. Di dunia ini alam fana, alam yang rusak. Jadi alam pertama adalah alam ruh, alam kedua alam arham, alam ketiga adalah alam fana, alam dunia. Jadi kita ada di tahap fase kehidupan ketiga ini, alam dunia setelah Allah ciptakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya mengapa para ulama menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, di dalam menghadapi yang namanya kematian kita harus memiliki 2 persiapan. Persiapan yang pertama adalah siap untuk menerima mati itu sendiri. Siap menerima mati. Pada siap ngasengki untuk mati. Yang kedua, kita seharus siap untuk mati itu sendiri. Jadi kita semua ini siap menerima mati, artinya siapapun kita ini memiliki keluarga, memiliki orang yang kita cintai, memiliki orang yang kita sayangi, memiliki kedua orang tua, memiliki anak, memiliki saudara. Kita semua punya orang-orang yang sangat kita cintai. Tetapi suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil atau mengambil daripada salah satu keluarga kita itu, maka itulah kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima itu sebagai takdir. Jangan sampai dengan kematian yang kita alami kita berduka yang berlewat sehingga menggugat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus siap menerima kematian. Seperti almarhumah ini, tentu anaknya bersedih dan berduka, keluarganya, sahabatnya bersedih dan berduka. Tapi kita harus siap menerima itu, karena itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Tidak boleh kalau ada keluarga kita, orang yang sangat kita cintai, meninggal dunia terus kita menggugat Allah. Allah tidak adil. Kenapa ibu saya diambil padahal saya masih sangat mengharapkan dia punya kasih sayang. Saya masih mengharapkan dia punya bantuan ekonomi dan sebagainya. Saya masih perlu dibiayai sekolah, kenapa orang tua aku cepat diambil? Tidak adil Tuhan itu. Tidak boleh kita menggugat seperti itu. Apalagi kalau melenceng daripada akidah, keyakinan kita. Meninggal mamaku karena didoti. Mati amakku nasabak ridoti. Ripatabai. Risantetki. Apalagi bahasanya itu yang lain. Dipacaki, diguna-gunai, dan sebagainya. Itu bisa rusak akidah kita kalau itu kita yakin. Batal syahadat kita kalau kita meyakini bahwa ibu saya mati karena disantet, mati karena dipatabai. Jadi yakin. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada pengalat Allah allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan suatu musibah, maka kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah sehingga orang-orang yang beriman itu kalau meninggal dikatakan kembali ke rahmatullah, karena kita ini semua berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya tempat kita untuk meninggal, bukan tempat tinggal kita.
Karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surga. Sebab itulah kampung halaman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga. Hanya karena Nabi Adam di dalam surga itu melanggar larangan Allah, melanggar syariat Allah, maka dia dihukum untuk dikeluarkan dari surga dan dipindahkan ke dunia ini. Di sinilah Nabi Adam berketurunan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menginginkan agar anak cucu Adam itu kembali ke surga, karena itulah kampung halamannya. Makanya Allah menurunkan nabi dan rasul kepada seluruh anak cucu Adam untuk dituntun manusia itu agar tahu jalan kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atas istimewa kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun kita bagaimana tahu jalan kembali ke surga. Kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang kita harus pedomani sebagai jalan menuju ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itu tidak tahu jalan kembali ke surga, tidak tahu kembali ke kampungnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah perjalanan kita ini. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena larangannya itu larangan Allah di dalam surga kepada Nabi Adam, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan, wala taqrabah hazihi zajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau dekati pohon ini, karena kalau engkau mendekati pohon itu maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Itu saja larangannya Allah di surga. Tapi karena iblis laknatullah tahu larangan itu, sehingga iblis menggoda Nabi Adam agar dia mendekati pohon itu bahkan memakan buahnya. Akhirnya Nabi Adam berhasil tergoda oleh iblis dengan berbagai cara metodologi iblis ini menggoda Nabi Adam melalui istrinya Hawa, maka tergodalah Nabi Adam sehingga memetik buah huldi itu yang dilarang oleh Allah. Setelah Nabi Adam melanggar aturan itu, tidak ada kata maaf, Allah langsung lemparkan ke dunia. Jadi iblis itu, Bapak Ibu hadirin majelis rahimakumullah, selalu menggoda kita. Apalagi saat sekarang ini, iblis itu 24 jam menggoda kita dalam satu hari semalam. Sementara dakwah ceramah agama jarang sekali kita mengikuti. Sementara iblis itu 24 jam menggoda. Karena itulah permintaannya iblis laknatullah kepada Allah ketika dia dihukum oleh Allah, ketika melanggar aturan Allah, disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau karena merasa diri lebih mulia daripada Adam, sehingga Allah menghukum iblis mengeluarkan dari surga. Padahal sebelum itu iblis adalah seorang malaikat yang taat kepada Allah. Jadi sumpahnya iblis itu kepada Allah, ya Allah berikan saya umur sampai hari kiamat. Dan Allah terima doanya iblis. Diberi umur sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati-mati. Tapi apa permintaannya iblis? Saya akan menggoda anak cucu Adam untuk menemani saya di neraka. Jadi iblis itu godaannya luar biasa pada kita. Apa godaannya iblis? Iblis melarang kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Jadi kalau kita mau salat, iblis datang menggoda itu. Jangan bisa salat. Kalau orang bilang as-salatu khairum minan naum, iblis bilang tidur saja, tidak usah. Iya. Begitu pula kita mau bersedekah, mau berbuat baik kepada istri, keluarga dan sebagainya, iblis datang menggoda untuk melarang kita. Karena itu pekerjaannya. Dan juga iblis itu memiliki pekerjaan memerintahkan kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah, iblis perintah kita untuk kerjakan. Allah melarang kita minum tua, iblis suruh kita minum tua. Allah melarang kita berzina, iblis menuduh kita berzina. Allah melarang kita makan riba, iblis menyuruh kita makan riba. Begitu seterusnya.
semua perintah Allah dilarang oleh iblis. Begitu pula seluruh larangan Allah diperintahkan oleh iblis. Jadi iblis itu kalau memerintah kita berbuat dosa, banyak nikmatnya, nikmat instan. Ya. Ada ulama mengatakan seandainya, ya Bapak Ibu sekalian, seandainya minum oli itu, iya, tahu oli? Oli motor, ya, oli mobil. Seandainya minum oli itu ada di dalam Al-Quran mengatakan dilarang minum oli. Iya. Ada orang minum oli. Iya. Karena kenapa mau minum oli? Karena iblis menggoda dia. Tapi untuk tidak ada dalam Al-Quran dilarang minum oli. Ya, karena seandainya ada larangannya, iblis pasti bagaimana merayu manusia untuk minum oli. Ya, seperti itulah hebatnya itu godaan iblis kepada manusia terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kerjakan. Makanya kita setiap mau melakukan suatu amalan sangat disunnahkan untuk minta berlindung kepada Allah dari godaan setan, godaan iblis, karena setan itu adalah prajuritnya iblis. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan menciptakan kita manusia. Iya. Apa tujuannya Allah ciptakan kita? Di dalam surah Al-Mulk tadi Allah berfirman, "Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allazi khalaqal maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ya dari benda mati. Dari benda mati itu tanah. Tanah ini benda mati. Tadi sudah dijelaskan awal kejadian manusia. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tujuannya Allah ciptakan kita, hidupkan kita dari benda mati? Ya, mau menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi hidup yang kita jalani ini sesungguhnya adalah semuanya ujian. Hidup yang kita jalani ini adalah bukan tujuan, tetapi hidup yang kita jalani ini adalah ujian. Dan Allah menginginkan kita memiliki ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Semua amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan kerja-kerja kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti dosa dan maksiat. Itulah ahsanu amala. Bagaimana kerja dengan ahsanu amala? Itulah pedomannya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah ciptakan kita sebagai manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Dia upancaji rupa tahu ini jingesa ngadina untuk masuk palari aleki. Iya. Jadi ya tujuannya Allah Ta'ala pancaji ke ide rupa tahu. Jadi kata pengalata pancajiki elok mi dipakai watak kaleta ye masuk palaru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah utus Rasul untuk menuntun kita bagaimana cara menyembah Allah. Iya. Sebab Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah untuk menuntun manusia agar tahu jalan kembali ke surga, tahu menyembah Allah. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, apa yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, itu semua adalah bernilai ibadah. Jadi kalau kita mengikuti aturan Nabi SAW, maka semua setting kehidupan kita adalah ibadah. Mulai dari meludah ibadah, mulai dari potong kuku sampai potong leher adalah ibadah. Mulai dari tidur sampai mau tidur kembali adalah ibadah. Kalau kita sesuai dengan anjuran, contoh, perilaku dari Rasulullah SAW. Oleh para ulama ibadah itu dibagi dua. Ibadah mabda dan ibadah gairu mabda. Ibadah mabda adalah ibadah yang sudah jelas syariatnya, sudah jelas tuntunannya. Tidak boleh lagi kita rubah, tidak boleh lagi kita kurangi, tidak boleh lagi kita tambah-tambah.
Yang mana itu ibadah mabda? Contohnya salat 5 waktu. Ya, salat itu adalah ibadah mabda. Puasa, zakat, haji itu adalah puasa, adalah ibadah mabda. Sudah jelas syariatnya, sudah jelas tuntunannya. Kalau kita mau roba-roba itu mau membuat metodologi baru tentang salat, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Iya. Kalau ibadah mabda yang mau dicoba-coba direkayasa itu bahaya. Bid'ah namanya. Iya. Membuat hal yang baru, neraka ancamannya. Tapi yang kedua adalah ibadah ghairu mabda. Semua perbuatan amalia kita yang dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah ibadah. Iya. Sebab itulah tujuan Allah ciptakan kita. Tersenyum, itu ibadah. Menyingkirkan duri di jalan, ibadah. Meludah kalau sesuai dengan aturan Nabi, ibadah. Iya. Jadi sebagai contoh kecil ibu sekalian ya, ibu-ibu kalau meludah biasanya meludah kemana? Iya, punah api ruki, lari kemai piruta, lari dalekang, lari kanan atau lari kiri. Nah, kalau ditahu dasarnya itu kita meludah ke sebelah kiri, itu ibadah. Dan kalau kita meludah ke depan, meludah ke kanan, itu bukan ibadah. Jadi bedanya kalau kita ibadah itu dapat pahala. Kalau bukan ibadah tidak ada pahala. Ya. Jadi itu bedanya. Tentunya ada ilmu. Ya. Contoh hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau tidur, arek koelo ki matiin ibu sekalian. Ya. Sunnah-sunnahnya kalau kita mau tidur, Rasulullah mensunahkan kita membaca 3 kul. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Membaca salawat Nabi. Iya. Berdoa sebelum tidur. Apalagi kalau kita menjadi rutin membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, subhanallah. Sepanjang tidur kita itu bernilai ibadah. Dari semua tarikan nafas kita bernilai tasbih. Itu tidur. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana cara tidur sesuai yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidur kita bukan ibadah. Makanya banyak orang yang rugi karena waktu, karena hidupnya bukan ibadah. Iya. Nah, berapa lama kita tidur? 4 jam, 5 jam. Dalam satu kali 24 jam, jumlah tidur kita kalau 8 jam luar biasa. Nah, kalau kita tidur tidak berdasarkan sunnah Nabi, maka bukan ibadah. Rugi dan dosa, karena Allah suruh kita hidup untuk ibadah. Bangun dari tidur, baca doa bangun tidur. Masuk WC, masuk dengan kaki kiri. Di dalam WC kita beristinja, mandi, berwudu, dan sebagainya. Ibadah. Tapi kalau kita masuk WC masuk dengan kaki kanan, bukan ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam WC tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Iya. Keluar dari WC, keluar dengan kaki kanan, ibadah, tidak dapat pahala. Sementara kalau kita tidak punya ilmunya, ya tidak ada ibadah didapat, jadi rugi. Iya. Kemudian selesai itu kita makan, kita berpakaian baca doa berpakaian, kita bercermin baca doa bercermin, kita makan baca doa makan, dan seterusnya sesuai dengan anjuran Nabi. Maka semua itu aktivitas kita bernilai ibadah. Begitu seterusnya, keluar dari rumah baca doa, keluar rumah, naik kendaraan baca doa, naik kendaraan, ibadah semua. Dalam perjalanan kita menemukan jalan yang mulus, kita bertahmid. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mendapatkan jalan yang macet, yang berbahaya, yang banyak rintangan, banyak polisi di depannya, apakah polisi tidur atau polisi, ya, kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya,
menemukan jalan mendaki, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua ada tuntunannya. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmunya semua itu, maka perjalanan kita itu tidak ada nilai ibadahnya, rugi. Ya, rugi. Begitu seharusnya kita sampai di rumah kembali di pekerjaan, memulai pekerjaan dengan membaca doa, membaca bismillah, membaca salawat dan seterusnya. Pulang dari pekerjaan, pulang ke rumah seperti tadi dalam perjalanan, sampai di rumah kita masuk rumah, beri salam kepada istri, jabat tangan dengan istri. Alhamdulillah, semua dosa yang terjadi sepanjang perjalanan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiba di rumah disambut dengan istri dengan jabatan tangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pulang ke di rumah ya lihat istri salehah di rumah. Kapan sambut dengan jabat tangan, apalagi kalau siap-siap di dapur, siap di dapur, siap di kasur, subhanallah, wanita saleh. Kalau hitungan tua ini puna batu ibur anena rijamana amplok naruna boya, mana amplok? Iya. Tidak selesai memasak sayur kangkungnya di dapur. Bapak Ibu, tapi tidak ada wanita di sini seperti itu. Alhamdulillah, yang ada di sana. Sini semua ini bermuka bidadari surga. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti itulah rotasi kehidupan kita, harus bernilai ibadah semua. Sebab kalau tidak, maka itu dosa. Itulah kenapa Allah bersumpah masalah waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi kehidupan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Amal saleh itu yang dimaksud dalam segala amalia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang senantiasa mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan dan kesabaran. Nah, itu. Jadi hanya 4 orang yang tidak rugi. Iya. Kenapa waktu? Karena waktulah yang senantiasa banyak orang lalai. Iya. Bayangkan kalau kita asik nonton sepak bola baru tertidur. Iya. Banyak orang jam 2 bangun untuk nonton sepak bola. Bukan bangun tahajud. Rugi. Iya. Rugi. Iya. Apalagi kalau nonton sepak bola sambil taruhan. Double kick. Iya, double kerugiannya. Tambah dosanya. Iya. Apalagi sekarang musim kompetisi lagi. Liga Inggris. Iya. Liverpool sama Arsenal kapan yang mau main ya? Banyak nih orang sewa-sewa lagi. Itu fasilitas luar biasa, nak kasih ke Tuhan untuk dinikmati, tapi bukan untuk berbuat dosa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seperti itu kehidupan kita. Jadi kapan kita keluar daripada jalur-jalur yang dicontohkan Nabi, maka itu semua dosa. Karena tidak ada waktu kehidupan kita ini yang tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kemudian. 1 detik napas yang kita hirup sebagai nikmat Allah itu dimintai pertanggungjawaban di akhir. Apa yang kau perbuat saat menghirup udara? Apa yang kau perbuat saat kau mengeluarkan udara? Karena nikmatnya itu udara, kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya. Bayangkan kalau udara itu dibeli. Ya coba datang jalan-jalan di rumah sakit, dia orang yang pakai oksigen. Kenapa dikasih oksigen? Karena paru-parunya tidak bisa lagi memompa udara yang keluar masuk itu. Nah, berapa harganya 1 tabung oksigen udara itu? Dalam 1 hari itu nilainya sekitar 600 juta, 600 ribu. Kalau dalam 1 jam itu kalau dibayar. Jadi bayangkan kalau kita 1 bulan hisap udara gratis. Ya. Makanya nikmat Allah ini harus dibayar dengan bersyukur.
Apa tanda syukur kita kepada Allah? Itu melaksanakan perintahnya. Dan semua kunci ibadah ini yang kita lakukan tadi, semuanya akan direward oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah apabila kita memakai kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu salat 5 waktu. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kuncinya semua kebaikan. Iya. Jadi kalau kita tidak salat, maka amalan apa saja yang kita lakukan tergantung, tidak diterimakan. Nanti di hari akhirat itu cuma diperlihatkan, ini amalan kamu, ini masjid yang kau bangun, tetapi hanya diperlihatkan, tidak dinikmati. Kenapa? Karena tidak dipakai kuncinya, yaitu salat 5 waktu. Kalau Yusuf Kala kasih Ki Avanza misalnya, ini Avanza ambil, tapi perlihatkan jadi ambil, tapi tidak kasih kuncinya. Iya. Kira-kira bagaimana caranya menikmati itu Avanza? Tidak bisa. Iya. Jadi harus ada kuncinya. Nah, kunci salat amaliyah adalah salat 5 waktu. Itulah sebabnya mengapa salat, karena salat ini adalah aplikasi dari jasadiah kita, aplikasi daripada tubuh kita. Orang yang tidak mendirikan salat itu adalah orang yang lupa diri. Iya, orang yang lupa diri. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kalau berbicara masalah salat selalu mengatakan aqimis sholata. Dirikan salat. Iya. Dirikan salat. Artinya dirimu itu adalah salat, maka kerjakan salat. Iya. Nasabekat tentu kalenta sambaya. Itu watak kalenta sumpaja. Jadi nigi dek na patatong sumpajangnya berarti dek na patatong yalin. Nigi dek na sumpaja bertau tahun na lupa yalin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba bahas sedikit tentang salat. Di dalam kitab-kitab fikih sepakat para ulama bahwa salat itu memiliki 13 rukun. Ada 13 rukunnya salat. Mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam, itu 13 rukun. Apa sebenarnya itu 13 rukun? 13 rukun itu adalah aplikasi daripada jasadiah kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada diri kita untuk kita jadikan sebagai nikmat dalam hidup ini. Yang mana itu jamaah rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala setelah sempurna jasad kita di alam arham, Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasadiah kita. Ruh dan jasad dipertemukan oleh Allah, itulah diri. Itulah diri. Jadi jasadiah kita dengan ruh kita ini bersatu, itulah diri. Itulah diri. Orang yang tidak ada jasadnya tapi ada ruhnya, bukan diri namanya. Ada jasad tapi tidak ada ruh, apa namanya? Iya. Mayat. Ini batang kalian, tapi tidak apa nyawana. Oh, kayak itu. Dia diri kalian. Tapi apa namanya? Adalah mayat. Begitu pula sebaliknya, ada ruh tapi tidak ada jasad. Apa namanya? Hantu. Hantu. Jadi itu harus ada. Itulah Allah ciptakan kita. Setelah ruh dan jasad dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar dunia itu untuk menikmati hidup, dan nikmat hidup itu nanti kita rasakan kalau berfungsi 13 indera yang ada dalam jasad kita. Yang mana itu? 7 di kepala, 5 di badan, 1 di hati. Ada 2 mata kita, ada 2 lubang hidung kita, ada 2 telinga kita, ada 1 mulut kita. 7. Ada 2 tangan kita, ada 2 kaki kita, ada 1 lamar rupa. Lamar rupa 5. Jadi 10 min 2.
Ada satu yang tidak kelihatan, qalbun, hati. 13. Semua ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah sehingga oleh para sufi mengatakan adinu jasadi, dirimu itu adalah utang. Iya. Dirimu itu adalah utang, artinya utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke-13 anggota jasad kita ini, kalau ada salah satunya yang tidak berfungsi, maka pasti tidak nikmat hidup ini. Ada mata tapi tidak melihat, ya. Ada telinga tapi tuli, tidak nikmat hidup ini. Dan indera kita ini yang diberikan oleh Allah sebagai pinjauan, itu nilainya tidak bisa diukur dengan nilai harta dunia. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Contoh, sebiji mata kita, kira-kira berapa harganya kalau mau dijual? Semiskin-miskinnya kita di sini, tidak ada orang yang mau dicungkil matanya baru dikasih uang 1 miliar. Kasih uang 1 miliar, tapi pas ulu mata anu sere, pena ero. Iya. Jadi kita ini kaya sekali. Iya, kaya sekali. Saya teringat waktu istrinya mantan Bupati Maros, Pak Nasrun Amrullah itu kena penyakit ginjal. Dibelikan ginjal di Singapura, itu udah harga ginjal 2 miliar. Iya, dibawa dari Singapura. Belum dipasang ginjal itu sudah meninggal istrinya. Perjalanan ginjal dari sana sudah ke sini. Kayak belum dipasang meninggal. Mau apa kalau begitu? Luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itulah sebabnya mengapa Allah selalu menagih nikmat yang kita pakai dalam hidup ini untuk dipakai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah senantiasa akan tambah nikmat itu. Tapi siapa yang mengkufurinya, maka Allah akan memberi azab. Kita termasuk mengkufuri nikmat Allah kalau kita tidak mendirikan salat 5 waktu. Itu mengkufuri nikmat Allah. Itulah sehingga mengapa dalam Al-Quran Allah katakan aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Oleh para ahli sufi mengatakan bahwa maksudnya dirimu itu adalah salat, maka kerjakanlah salat. Jadi siapa yang tidak kerjakan salat, maka orang itu orang yang lupa diri. Siapa orang yang lupa diri, maka dia pasti tidak tahu jalan menuju surga. Tidak tahu jalan. Iya, pusai. Iya, surganya Allah di dunia ini adalah masjid. Makanya kalau mau masuk surganya Allah, rajin-rajin masuk di masjid. Iya, sebab disitulah surganya Allah di dunia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah mari kita mengerjakan salat. Karena salah satu bagian daripada amalan kita yang bisa membebaskan kita dari azab kubur adalah salat. Ada 4 amalan yang bisa membebaskan orang di alam, membebaskan orang dari azab atau siksa kubur. Yang pertama salat. Yang kedua tilawah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Yang ketiga sedekah, ya, sedekah, infak dan sebagainya. Ya, itu akan membebaskan kita di alam kubur. Dan yang keempat adalah silaturahim, banyak berinteraksi, banyak bergaul dengan positif. Itu kita bisa bebas dari azab kubur. Karena kita bisa di azab kubur kalau tidak ada yang mendoakan kita. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sempat istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia, maka kita diazab di kubur. Tapi kalau ada saudara kita yang mendoakan kita, apakah sudah selesai salat, apakah setiap hari Jumat, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa saudara-saudara kita. Itulah sebabnya mengapa kita wajib di dalam setiap salat Jumat, khatib wajib mendoakan orang yang mati untuk dimaafkan dosa-dosanya. Kapan khatib itu tidak membaca doa minta kepada Allah untuk dimaafkan dosanya orang yang mati, maka tidak sah khutbah Jumat itu. Kita bisa salat duhur. Iya.
Hatim tidak membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi